Oke, untuk presentasi saya bisa terlihat ya adik-adik? Bisa. Bisa, Bu. Oke, nanti kalau misalkan ada suara saya yang kurang jelas, tolong disampaikan ya. Baik, Bu. Baik, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar PDP. Jadi apa sih itu PDP? Apa bedanya antara persamaan diferensial parsial ini dengan persamaan diferensial yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi yang semester lalu kita telah membahas mengenai persamaan diferensial, itu kita sebut saja itu adalah persamaan diferensial biasa. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas mengenai parsial, persamaan diferensial parsial itu seperti apa. Nah, di sini ingat kembali pengertian dari PD biasa. Apa itu PD biasa? Jadi PD biasa itu adalah persamaan yang memuat fungsi yang bergantung pada satu variabel. Nah, jadi di sini ya penekanannya dia itu di satu variabel beserta dengan turunan-turunannya. Itu adalah PD biasa. Nah, selanjutnya itu kalau PDP itu lantas apa? Sebentar, untuk file presentasinya tidak terlihat ya? Enggak next ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sebentar saya ulang dulu kalau gitu. Ini sepertinya tidak bisa di slideshow ya, jadi saya nggak slideshow aja deh. Oke, jadi ini ya, jadi ini adalah tadi pengertian PD biasa. Jadi PD biasa itu adalah persamaan yang memuat fungsi yang bergantung pada satu variabel beserta dengan turunan-turunannya. Nah, untuk yang PDP, jadi kalau yang PDP itu persamaan diferensial parsial, itu adalah persamaan yang mengandung turunan parsial dari fungsi multivariabel. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi yang PD biasa itu memuat satu variabel, kalau untuk yang persamaan diferensial parsial atau kita akan banyak menyebutnya adalah PDP gitu ya untuk singkatnya, itu dia mengandung fungsi multivariabel. Nah, di sini contohnya. Jadi contohnya untuk yang pertama, di sini ada Y, turunan U terhadap Y, di sini ya UY kuadrat itu sama dengan Y plus 1. Nah, ada U di sini itu ini adalah suatu fungsi yang multivariabel ya. Jadi U di sini itu variabelnya lebih dari satu. Jadi bisa saja di situ ada variabelnya Y, ada X, atau mungkin menggunakan simbol variabelnya T, dan seterusnya. Jadi di sini yang U ini menandakan bahwa dia fungsi multivariabel. Makanya yang pertama ini dia masuk contoh dari PDP. Begitu pula dengan yang contoh yang kedua. Nah, jadi contoh yang kedua ini juga ada U di situ ya. U ini adalah suatu fungsi yang memuat variabel lebih dari satu. Jadi ini fungsi multivariabelnya. Diturunkannya terhadap X dan Y, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh 1 sampai 6 itu adalah contoh untuk persamaan diferensial parsial. Jadi yang ketiga ini kita kenal sebagai persamaan panas satu dimensi. Yang keempat ini adalah persamaan gelombang satu dimensi. Kemudian ada persamaan Laplace dua dimensi dan persamaan Laplace tiga dimensi. Itu adalah perbedaannya antara persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada contoh 1.1 ya. Di sini ada 5 persamaan, coba kita identifikasi. Dari persamaan-persamaan ini, kita mulai dari yang persamaan pertama dulu. Yang persamaan pertama ini dia masuk persamaan diferensial biasa atau masuk persamaan diferensial parsial? Biasa. 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 Oke, benar. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Kenapa dia masuk persamaan diferensial biasa? Karena dia tidak ada U-nya. Oke, jadi jangan hanya patokan di U ya. U itu hanya contoh saja simbol. Jadi
lihat di sini dia itu hanya satu saja variabelnya. Untuk fungsinya di sini kan fungsi y ya, fungsinya itu hanya mengandung satu variabel x. Makanya dia ini masuk persamaan diferensial biasa. Kalau yang contoh yang kedua, Biasa. Biasa. oke, yang kedua ini juga masih persamaan diferensial biasa. Biasa. Kalau yang contoh 3, Biasa. Biasa juga. oke, yang ketiga juga masih yang biasa. Kalau yang keempat, PDP. oke, yang Parsial. keempat ini sudah masuk ke persamaan diferensial parsial PDP. PDP. Yang kelima, PDP. PDP. yang kelima juga masuk ke persamaan diferensial parsial atau PDP. Benar ya, berarti sudah bisa semua ya membedakan mana itu PD biasa, mana itu PDP. Nah, sekarang di dalam PDP itu ada beberapa istilah yang kita kenal. Ada namanya orde, ada yang namanya linier, homogen, dan koefisien. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Nih ya, ada istilah-istilah dalam PDP. Yang pertama, orde. Jadi, orde di sini itu adalah tingkat tertinggi dari turunan parsialnya. Jadi yang kalian perhatikan adalah turunannya. Jadi pangkat tertinggi itu adalah ordenya. Ya, jadi kalau misalkan nanti kalian lihat ada turunannya yang paling tinggi itu ada, misalkan turunannya itu ada turunan pertama, turunan kedua. Yang paling tinggi kan turunan kedua. Berarti PDP tersebut itu ordenya adalah 2. Seperti itu ya. Itu untuk orde. Nah, selanjutnya ada lagi istilah linier atau non-linier. Kapan dia PDP dikatakan linier? Jadi jika pangkat atau jumlah pangkat fungsinya dan turunan parsialnya pada setiap suku paling tinggi 1. Jadi kalau pangkatnya itu untuk semua sukunya ya, itu paling tinggi 1, maka dia dikatakan linier. Kapan dia tidak 1 pangkatnya, pangkat tertingginya, maka dia dikatakan non-linier. Nah, itu untuk orde, linier, dan non-linier. Kemudian ada yang dikenal dengan koefisien. Jadi kalau koefisien pada PDP itu adalah bilangan atau variabel pengalih fungsi atau turunan parsialnya pada suatu suku. Ya, itu untuk koefisien. Nah, biasanya koefisien ini letaknya itu dia adanya di depan fungsi atau turunan dari fungsi tersebut. Jadi sama aja kayak misalkan fungsi kuadrat lah gitu ya. Untuk koefisien-koefisiennya kan lihat aja untuk persuku-persukunya. Jadi misalkan 2x kuadrat plus 3x. Berarti untuk yang koefisiennya dari x kuadrat itu adalah 2 dan seterusnya. Sama aja seperti itu. Berlaku juga untuk yang PDP. Nah, selanjutnya ada lagi homogen atau tak homogen. Nah, kapan suatu PDP dikatakan homogen? Dia dikatakan homogen jika sukunya itu memuat fungsi atau turunan parsial. Jadi di sini setiap, jadi harus semua. Kalau misalkan ada salah satu saja sukunya yang tidak memuat fungsi atau turunan parsialnya, maka dia dikatakan tidak homogen atau tak homogen. Bisa ya kira-kira ini ya. Untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soalnya lah. Nah, ini kan tadi ada contoh-contoh ya. Ini yang masuk contoh-contoh dari PDP. Nah, sekarang coba kita identifikasi yang nomor 1 dulu. Untuk yang nomor 1 ini, dia ordenya berapa? Ada yang bisa ya? Ordenya berapa? Dia linier atau tidak? Kemudian dia homogen atau tidak? Yang nomor 1 dulu, ada yang mau coba? Mulai dari orde dulu lah. Ini ordenya orde berapa nih yang nomor 1? 2.
Orde 2. Orde 2. Iya. Oke. Ordenya itu adalah orde. Coba lihat kembali Dua. lagi pengertiannya dari orde. Orde itu adalah tingkat tertinggi dari turunan parsial. Jadi tingkat tertinggi dari turunannya ya, itu adalah pengertian dari orde. Nah, sekarang kalian lihat lagi ini. Ordenya berarti lihat turunannya sampai turunan ke berapa? Ini turunannya hanya turunan pertama kan? Dia hanya diturunkan terhadap Y saja untuk U-nya. Berarti dia hanya diturunkan satu kali kan? Nah, karena dia diturunkan satu kali, ini sudah yang pangkatnya udah yang paling tinggi nih turunannya. Sudah tidak ada yang turunannya, tidak ada yang turunan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya kan? Nah, karena di sini dia hanya turunannya satu kali, maka ini namanya orde 1. Nah, gitu ya. Nah, terus yang pangkatnya yang tadi kalian sebut itu apa? Yang pangkatnya itu untuk menentukan keliniarannya. Lihat, linier itu jika pangkat fungsi dan turunan parsialnya pada setiap suku paling tinggi 1. Nah, coba kalian lihat contoh yang tadi. Di sini turunannya pangkat tertingginya 2. Berarti ini tidak linier. Non-linear. Ya, ini masuk non-linier. Oke, tadi ordenya kita sudah dapat ordenya orde 1. Kemudian dia non-linier. Selanjutnya yang kita tentukan apa? Lihat homogen atau tidaknya. Apakah ini homogen? Kita kembali lagi ke pengertian homogen tadi. Nah, lihat homogen jika setiap sukunya memuat fungsi atau turunan parsial. Harus semuanya. Jadi setiap sukunya kalian lihat ada enggak dia memuat fungsi multivariabel atau turunan parsialnya. Kita cek kembali ke soalnya. Nah, lihat soalnya nomor 1, dia homogen atau tidak. Kita cek berarti di area sini, ini ada fungsi parsialnya kan, ada turunannya. Berarti yang di sini oke, memenuhi syarat. Sekarang kita lihat lagi yang di sebelah kanannya. Di sini ada Y plus 1. Di sini ada memuat fungsi parsial atau turunannya? Tidak ada. Tidak. Karena ada yang tidak, maka persamaan yang pertama ini dia tidak homogen atau non-homogen. Gitu ya cara analisisnya. Berarti tadi untuk persamaan pertama kita dapatkan bahwa ordenya berapa tadi? 1. Oke, ordenya 1. Kemudian dia linear atau tidak? Tidak linear. Tidak linear. Selanjutnya apakah dia homogen? Non-homogen. Homogen. Jadi seperti itu menganalisisnya. Nah, sekarang coba yang nomor 2. Siapa yang mau coba? Ordenya dulu, orde berapa ini? 2. Oke, orde 2. Sebutkan namanya ya. Oh ya. Nama Evi Sapitri. Nama sama 3 angka dari NIM terakhirnya. 021. Oke. Orde berapa ini, Safitri? Orde 2. Orde 2. Benar ya yang lainnya ya? Karena Ya, di karena sini, 2 kali. oke, ini dia turunannya sampai diturunkan 2 kali. Nah, selanjutnya apakah dia linier? Iya. Iya, dia linier ya. Iya. Karena di sini kan pangkatnya 1 ya. Iya. Pangkatnya 1 semua. Nah, selanjutnya adalah lihat dia homogen atau tidak. Non-homogen. Karena Oke. tidak ada turunannya. Oke, dia non homogen ya karena di sini ada X di sini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk yang persamaan mana ya yang enak ya. Untuk yang persamaan yang kelima, yang persamaan Laplace 2 dimensi.
Ada yang mau coba? Tentukan ordernya, dia linear atau tidak, dan dia homogen atau tidak. Ayo, siapa yang mau coba untuk yang persamaan yang kelima? Ordernya, Boleh saya, Bu. silakan sebutkan nama dan 3 NIM terakhir ya. Ahlia Gurfa 004. Oke, silakan. Alia. Yang persamaan nomor 5 itu ordernya 2, terus dia non-linear, kemudian dia homogen. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sama jawabannya dengan Alia. Benar ya, Alia Gufroh ya. Iya benar, Bu. Alia bilang ini order 2, non-linear, dan dia homogen. Yang lainnya bagaimana? Sependapat atau ada yang tidak sependapat? Oke, kalau hening berarti saya anggap sependapat ya. Coba kita cek dulu dari order. Lihat di sini ada di sini do kuadrat U per do X kuadrat. Berarti ini dia diturunkan 2 kali ya. Ini turunan kedua, ini juga turunan kedua. Berarti ordernya itu benar, tadi ordernya adalah order 2. 2. Nah, selanjutnya kita lihat dia linear atau tidak. Ingat kembali tadi linear itu apa? Lihat, linear itu adalah pangkat atau jumlah pangkat fungsi dan turunan parsialnya. Itu harus paling tinggi 1. Pangkatnya ya, bukan turunannya. Jadi, kalau dari kita memandang persamaan 5 tadi, ini kan pangkatnya 1 kan? Turunannya benar turunan kedua, tapi pangkatnya dia pangkat 1. Begitu pula dengan ini, Iya. juga pangkatnya pangkat 1. Berarti ini dia Linear. Ya, Oke. jadi jangan apa ya, biasanya memang suka gitu ketukar antara yang diperhatikan karena di sini pangkatnya 2 itu masuk pangkat atau turunannya gitu ya. Jadi ini bukan ke pangkatnya ya. Jadi ini adalah linear. Nah, homogen atau Linear. tidak? Tadi benar yang dikatakan oleh ahliah, ini homogen. Karena ini suku-sukunya ini dia mengandung semuanya mengandung turunan parsial. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bang. Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Sebutkan nama sama NIM-nya ya, 3 angka terakhir. Iya. Nama Evisa Fitri. Oke. NIM 021. Jika dia non-linear, bagaimana bentuk? Jika dia dalam bentuk seperti itu, bentuknya itu seperti pecahan gitu. Oke, bagaimana jika bagaimana sih contohnya untuk yang non-linear gitu ya? Oke, Oke, Bu. di sini ada contohnya untuk yang ke-8 ya. Oke, jadi coba kalian perhatikan di sini ada contoh 1.2 yang di bagian bawah ya. Saya kasih langsung deh yang di ketiga. Persamaan yang ketiga, di situ ada do U per do X dikali dengan do U per do Y. Nah, di sini kalau dari ordernya ini sudah kalian bisa lihat bahwa di sini ordernya 2 ya, karena dia diturunkan, dia turunannya 2 sampai turunan kedua. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada perkalian antara turunan. Jadi kalau misalkan ini dikalikan nanti dia akan menjadi pangkatnya akan jadi pangkat 2. Nah, inilah contoh yang tidak linear. Atau ada lagi kalau misalkan nanti ada bentuknya seperti ini misalkan ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ketemu do kuadrat U per
do T kuadrat ditambah dengan U lah gitu misalkan. Ini adalah persamaan diferensialnya. Atau saya pakai yang persamaan yang pertama aja. Ini do U per do T itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini itu dikuadratkan. Nah, jadi ini itu sudah masuk contoh yang tidak linier. Kenapa? Karena pangkatnya sudah pangkat 2, tidak pangkat 1 paling tingginya. Nah, ini masuk contoh yang tidak linier. Oke. Jadi gitu ya ngelihatnya ya, ngeceknya dari pangkatnya ini tidak linier. Kemudian yang ini juga karena di sini ada perkalian dua persamaan diferensial turunannya gitu, ini masuk ke PD yang tidak linier. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah muncul contohnya yang 1.2 ini, kita lanjutkan deh dari yang pertama dulu, persamaan pertama. Ini supaya kalian bisa menentukan orde, keliniaran, dan kehomogenan suatu PDP. Dari yang pertama dulu. Yang pertama ini ordenya berapa? 1, 2. 2. Iya, 2. Ordenya 2 ya. Ya. Oke, nah, linier atau tidak? Linier. Ada Linier. saya barusan kedengeran, linier. Selanjutnya homogen atau tidak? Homogen, benar. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua. Ordenya berapa? 2. Kemudian dia linier atau tidak? Linier. Selanjutnya, homogen atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Yang cos X kuadrat Y-nya itu tidak ada turunannya. Benar sekali. Karena ini ya, ada cos X kuadrat Y, ini dia tidak memuat fungsi multivariabel ataupun turunan parsialnya. Makanya dia ini tidak homogen. Ini jadi masuk tidak homogen. Oke, persamaan 3 tadi sudah. Sekarang ke persamaan yang keempat. Ordenya orde berapa persamaan keempat? 2. Benar. 2. Ya. Nah, selanjutnya dia linier atau tidak? Linier. Tidak linier. Linier. Yang jawab tidak linier tadi, bagaimana? Apa alasannya? Pak, karena di sana kan perkalian antara dua turunan itu. Jadinya nanti dia tidak linier. Oke, jadi yang bentuknya yang perkalian dua turunan tadi yang untuk yang persamaan yang ketiga ya. Nah, di sini karena ada do U per do X dikali dengan do U per do Y. Ini yang perkaliannya, makanya pangkatnya tadi 2. Kalau untuk yang di bawahnya, untuk yang U diturunkan terhadap X, kemudian diturunkan lagi terhadap Y, ini bukan perkalian, tapi dia diturunkannya yang 2 kali gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini, alasannya karena ini dia makanya dia tidak linier, itu salah. Jadi ini tuh menandakan bahwa dia itu turunannya 2 kali, ordenya 2. Tapi ini tetap linier karena pangkatnya tetap 1 gitu ya. Jadi ini dia persamaan ini masuk persamaan linier. Ingat baik-baik ya perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah ini homogen? Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Yang Karena X plus Y plus X, 1 ini ada turunan. Oke, karena ada X plus Y plus 1. Jadi alasannya jangan bilang karena tidak ada turunan ya. Jadi dia tidak mesti berupa turunan. Jadi kalau misalkan dia misalkan ya yang ini saya rubah bentuknya jadi X plus Y plus 1 dikali dengan U di situ. Misalkan ya yang ini tuh saya rubah jadi ini, apakah dia homogen?
Homogen. Homogen. Kalau yang X plus Y plus 1-nya saya rubah menjadi di sini ada kurung gitu ya, saya jadikan kemudian dikalikan dengan U, maka dia homogen. Kenapa? Karena di sini ada U, ada fungsi multivariabel, makanya dia homogen. Jadi dia tidak harus selalu ada turunan gitu ya. Jadi tidak mesti harus selalu turunannya saja, tapi kalaupun fungsi multivariabel itu sendiri itu masuk. Jadi seperti contoh yang persamaan 3. Yang persamaan 3 kan di sini karena ada U, makanya dia ini masuk homogen. Nanti kalau misalkan ini yang saya ganti jadi 1 gitu misalkan, maka persamaan yang ketiga ini tidak homogen karena di sini ada yang tidak memuat fungsi multivariabel ataupun turunan parsialnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persamaan yang terakhir. Dia orde keberapa ini? 2. 2, Bu. 2. Oke, benar ya. Ada 2. Kemudian dia linear atau tidak? Non-linear. Kenapa non-linear? Kan itu variabel X. Linear. Ayo, linear atau tidak linear? Yang jawab linear kenapa? Yang jawab tidak linear kenapa? Karena persamaan kuadrat di sini. Karena persamaan X-nya itu kuadrat. Ini karena ada X kuadrat ini ya. ini. Makanya dia tidak linear begitu. Yang lainnya gimana? Setuju dengan jawaban dari temannya? Tadi siapa yang jawab tidak linear? Yang jawab tidak linear bisa tolong sebutkan namanya dan juga 3 angka terakhir dari NIM-nya. Saya, Bu. Ya, sebutkan nama sama 3 angka terakhir dari NIM-nya. Anas Isman. NIM terakhir 007. Oke, Usman, ini tidak linear. Iya, Bu. Kenapa? Karena pangkatnya pangkat 2, Bu. Yang mana? Yang X kuadratnya atau yang Y kuadratnya? Ada 2 nih yang pangkatnya 2. Dua-duanya, Bu. Oke, dua-duanya. Yang lainnya setuju atau ada yang punya pendapat yang lain? Tadi kayaknya ada yang Linear, jawab Bu. linear. Yang jawab linear gimana? Linear. Oke, yang jawab linear coba sebutkan nama sama 3 angka terakhir dari NIM-nya. Deborah 015. Oke, Deborah coba. Ya kan yang kuadrat tuh X kuadrat sama 3Y kuadrat tuh kan dia kayak konstanta. Pokoknya yang kan linearnya tuh dilihat dari turunannya. Yang UXY berarti turunannya tuh DX terus DY. Terus yang U tuh juga ada fungsinya. Fungsi turunan parsialnya. Oke. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Deborah, X kuadrat dan 3Y kuadrat ini yang namanya tadi ya, koefisien. Jadi, X kuadrat, kemudian 3Y kuadrat, ini adalah koefisien dari suku-suku UXY dan U. Nah, ingat kembali tadi, kalau mau mengecek kelinieran, yang kita lihat adalah pada fungsi dan turunan parsialnya. Jadi, kita lihat di fungsinya. Nah, kita ngelihatnya di UXY-nya, yang ini ya, yang di turunannya. Nah, kalian ceknya di sini. Lihat pangkat tertingginya di sini berapa? 1. 1. Kemudian lihat lagi yang di sini pangkatnya berapa? 1. 1. Pangkat tertingginya udah 1 semua. 1 berarti linear. Ya, berarti ini dia linear. Jadi, melihatnya dari yang X kuadrat dan 3Y kuadrat. Ini tadi namanya adalah koefisien. Jadi koefisien dari UXY itu adalah X kuadrat, koefisiennya dari U itu adalah 3Y kuadrat. Itu ya, jadi benar Deborah tadi. Karena ini itu adalah turunannya, turunan parsialnya. 1 kan pangkatnya, kemudian ini adalah fungsi. Jadi bukan turunan ini U ya. U ini adalah fungsinya. Fungsi multivariabelnya atau fungsi parsialnya.
Ini fungsi multivariabelnya dia juga pangkatnya 1, makanya dia linear. Oke, yang terakhir, apakah ini homogen? Homogen, Bu. Non homogen. Homogen. Non homogen, Bu. Kenapa dia non homogen? Karena Karena satunya fungsi tidak memuat Benar sekali, karena di sini ada satu. atau Kalau turunan. misalkan satunya saya ganti jadi 0, homogen, Bu. ya kalau satunya saya ganti jadi 0, dia akan homogen. Bisa ya semuanya ya kira-kira ya untuk menentukan orde, keliniaran, dan kehomogenan. wah bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Insya Allah ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum saya lanjut? Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjutkan kalau begitu ya. Nah, selanjutnya adalah solusi atau penyelesaian PDP. Oke, untuk solusi atau penyelesaian PDP ini hampir mirip dengan solusi atau penyelesaian PD biasa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Jadi, di sini ya, jadi ada macam-macam solusi PDP, jadi ada dua, ada namanya solusi umum dan solusi khusus. Kapan dia dikatakan solusi umum? Jadi solusi umum itu dia masih mengandung konstanta. Ini ya, jadi dia itu masih mengandung konstanta ataupun fungsi satu variabel sembarang. Maka itu dia masuk ke solusi umum. Nah, kapan dia dikatakan memiliki solusi khusus? Jadi kalau dia sudah di solusi khusus itu nanti dia sudah tidak ada lagi konstanta atau fungsi variabel sembarang. Dia nanti sudah ada nilainya gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi pakai simbol-simbol ataupun konstanta sembarang. Sama seperti kalian mempelajari PD biasa. PD biasa kan juga seperti itu ya, ada solusi umum dan juga solusi khusus. Nah, ini sama juga begitu pula dengan yang PDP. Jadi nanti untuk yang solusi khusus itu nanti biasanya ada nanti pasti diketahui ada syarat ataupun nilai awalnya. Jadi nanti dia ada misalkan suatu persamaan dengan memenuhi syarat atau nilai awal berapa gitu. Itu untuk yang solusi khusus. Ini saya lanjut aja ya. Nah, di sini sudah masuk ke latihan. Nah, jadi di sini ada beberapa latihan, ada latihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba dulu deh ya, kita untuk jawaban yang latihan 1. Jadi jika kalian ingin menentukan ya apakah solusi, misalkan ada suatu solusi gitu ya, apakah dia merupakan solusi dari PD tertentu, caranya adalah kalian tinggal mensubstitusikannya sesuai dengan persamaannya. Jadi di sini contoh, tunjukkan bahwa fungsi U ln dari X kuadrat plus Y kuadrat itu merupakan solusi persamaan Laplace 2 dimensi. Kita cek tadi ada bentuknya untuk persamaan Laplace 2 dimensi, ini ya. Saya copy dulu ke bawah. Ya, oke, ini adalah bentuk dari persamaan Laplace 2 dimensi. Sekarang kita tentuin, kita tunjukkan benar nggak kalau ln X kuadrat plus Y kuadrat ini dia solusinya dari PDP ini. Caranya mengecek adalah kita tinggal menyesuaikan dengan substitusikan aja ke dalam persamaannya. Lihat di sini kan yang kita harus cari turunan kedua ya. Turunan keduanya U terhadap X. Kemudian kita cari lagi turunan kedua U terhadap Y. Kita cari satu-satu dulu. Kita cari do U per do X-nya dulu. Jadi yang U ini kita turunkan terhadap X. Turunannya dari ln X kuadrat plus Y kuadrat, ada yang tahu? Atau ada yang masih ingat?
Ayo, turunannya dari ln X kuadrat plus Y kuadrat terhadap X. Ada lupa semua nih. Wah, bahaya ini. Oke, jadi turunannya ln itu kan jadinya nanti akan jadi 1 per ya. Ini akan jadi 1 per X kuadrat plus Y kuadrat dikali dengan turunannya yang di dalam terhadap X itu akan jadi 2X. Ya kan? Ini adalah do U per do X-nya. Selanjutnya kita cari, karena di sini yang diminta adalah turunan keduanya. Ini baru turunan pertama, cari lagi turunan keduanya. Berarti do kuadrat U per do X. Sorry, di sini do X kuadrat. Nah, turunkan yang ini. Ini kan jadinya 2X per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, masih ingat bagaimana cara menurunkan ini? Turunannya dari 2X per X kuadrat plus Y kuadrat. Suara saya terdengar tidak ya? Dengar, Bu? Dengar. Ayo, terus ini bagaimana turunannya? Turunan dari 2X per X kuadrat plus Y kuadrat. Kalian masih... U aksen G min UV aksen per B kuadrat. Ya, kita gunakan itu. Kalau misalkan kita punya mau turunkan U per V, itu kan sama dengan U aksen V dikurang dengan Min UV UV aksen per B kuadrat. per V kuadrat. Yang U-nya yang mana? Yang U-nya yang di atas kan? Ini jadi misalkan jadi U. Yang di bawah misalkan jadi V. Berarti hasilnya ini berapa? 2X kuadrat plus 2Y kuadrat min 2X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat per pangkat 2. Oke, ini siapa yang berbicara nih? Coba sebutkan namanya dan 3 name terakhirnya. Anas Usman. Usman, 007. oke. Jadi tinggal kita masukkan saja U aksennya berarti di sini 2 kan. Dikali dengan V-nya berarti 2X kuadrat plus Y kuadrat. Dikurangkan dengan 2X dikali 2X, dengan 2X, aksennya. Oke, 2X 2x. 2X, per 2x. X kuadrat plus 2Y kuadrat pangkat 2. Oke. Sudah kan? Maka ini akan diperoleh, kalau kita sederhanakan ini akan jadi Y kuadrat per ini aja dulu ya, pakai 2X kuadrat plus 2Y kuadrat, ini akan jadi 4X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat per 2. Nah, ini untuk yang do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, kita cari lagi ini baru yang pertamanya kan, kita cari lagi yang do kuadrat U per do Y kuadrat. Kita cari di sebelahnya. Sama ya, kalau kita uraikan nanti dia akan sama juga. Nanti terakhirnya untuk yang do kuadrat U per do Y kuadratnya akan sama hasil akhirnya. Cuman bedanya di sini nanti jadi Y begitu ya. Maka ini akan menjadi 2Y kuadrat. Enggak 100 ya. Jadi di sini 2x kuadrat plus 2y kuadrat dikurang dengan 4y kuadrat per dari x kuadrat plus y kuadrat pangkat 2.
Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah kita dapatkan hasilnya seperti ini, tinggal disubstitusikan aja kembali ke persamaan Laplace dua dimensinya. Benar enggak dia itu hasilnya setelah dijumlahkan adalah 0. Jadi seperti itu ya untuk menentukannya. Jadi coba kalian substitusikan nanti ketemu enggak hasilnya itu akan seperti itu. Nanti tinggal kalian coba uraikan aja, benar nggak sih hasilnya itu dapatnya seperti itu. Kalau dia sudah benar ya, berarti jawabannya itu, jawaban yang kalian buat itu ya sudah benar. Seperti itu ya. Atau kita coba bareng lah. Ini kita substitusikan, kita anggap aja ini adalah persamaan pertama ya. Maka di sini substitusikan ke persamaan awal. Substitusikan ke persamaan 1 diperoleh do kuadrat U per do X kuadratnya nilainya adalah 2X kuadrat ditambah dengan 2Y kuadrat dikurang dengan 4X per X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat pangkat 2 ditambah dengan yang sebelahnya do kuadrat U per do Y kuadrat itu adalah 2X kuadrat ditambah dengan 2Y kuadrat dikurang dengan 4Y kuadrat per dari X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2. Nah, ini kan akan jadi 4X kuadrat ya. Ini jadinya 4X kuadrat dikurangkan, ini kurang kuadratnya. Dikurangkan dengan ini habis 0. Kemudian yang ini dengan yang ini dikurangkan dengan yang ini kan habis. Makanya jadinya 0 ya. Ya. Nah, 0 dibagi dengan ini, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 2, ini juga hasilnya akan jadi 0. Kalian lihat hasilnya sama ya. Nah, karena hasilnya dia sama, maka benar bahwa fungsi U sama dengan ln X kuadrat plus Y kuadrat itu merupakan solusi dari persamaan Laplace dua dimensi. Nah, kapan dia tidak merupakan solusinya? Ya kalau misalkan nanti dia hasil akhirnya ternyata akan berbeda. Jadi setelah kalian uraikan ternyata hasilnya itu bukan 0. Misalkan di sini hasilnya apa gitu, misalkan X hasilnya atau Y. Dia berbeda kan? Nah, karena dia beda maka dia bukan merupakan solusi dari persamaan tersebut seperti itu. Itu ya untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial parsial. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Belum ada. Belum ada. Jika belum ada pertanyaan, kalian silahkan mengerjakan sisanya berarti ya, karena yang nomor 1 kan sudah dikerjakan tadi. Kalian coba kerjakan soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian coba kerjakan, di daring sudah saya buatkan forum diskusi, kalian upload jawaban kalian di sana. Nanti kalau misalkan ada jawaban kalian misalkan yang berbeda setelah diupload berbeda dengan jawaban teman kalian, itu kalian bisa saling diskusi di situ. Karena belum tentu jawaban teman kalian itu benar. Jadi silahkan kalian mengajukan pertanyaan ataupun menanggapi jawaban dari teman-teman kalian terkait dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Atau misalkan masih juga ada yang misalkan setelah mengerjakan soal ini, kalian ada yang kebingungan, kalian mau bertanya, silahkan. Kalian bisa bertanya juga di forum diskusi, di situ ada diskusi materi. Kalian boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Gitu ya. Baik, Bu. Oke.
Sekian untuk meeting kita kali ini. Kita lanjutkan diskusinya ke daring saja ya. Baik, Bu. Oke, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.